Hola. Baik lagi di podcast Kotak Masuk, kembangkan wawasan dengan canda. Gak boleh jempol. Makin kompak kita nih bang. Gak boleh jempol. Maaf. Ya kembali lagi Niko. Di episode ini kita mau bahas apa nih bang? Nah kemarin kan kita udah ngomongin tentang outlook nih. Iya. Ya kan kita udah nyiapin. Tadi kemarin kita juga udah bilang antisipasi. Nah in case gagal nih. Sering gak sih lo dengar kata gagal? Itu kayaknya udah bagian dari hidup kita ya. Ay, bijak kali kawan awak. Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Nah kemarin tuh ya di 2023 gue bisa ada waktu untuk baca satu buku bagus nih. Namanya Filosofi Teras yang dikarang Henry Manampiring. Oke, ya cukup terkenal juga ya bukunya ya. Wah itu bestseller sih di toko buku. Dan gue mau ngambil salah satu chapter nih teman-teman. Agar kita bisa move on dari kegagalan. Oke, apa tuh bang? Nah ini di chapternya kalau nggak salah di bab 8 dia bilang musibah nih. Musibah itu kadang-kadang tuh yang kita tambahkan oleh diri kita sendiri. Kegagalannya atau kesusahannya. Jadi gue mau analogi gini ya teman-teman ya. Gue pernah gagal misalnya waktu itu terkait ya investasi robot. Oke. Nah investasi robot kan gue kan pernah gagal nih. Yang gue pernah cerita ya. Itu pas gue baca buku ini iya ya. Kesusahan dari kegagalan ini tuh gue yang nambahin gitu loh Nick. Lo yang mengomporin gitu istilahnya? Ngomporin sendiri. Okay. Jadi emosi gue yang lebih banyak berbicara daripada logika gue. Benar. Nah ini yang di buku ini dibilang, gue kutip ya teman-teman ya, biar nggak salah nih. Walaupun musibah, bencana, dan kesusahan yang menimpa seringkali berada di luar kendali kita. Ya. Respon kita atasnya sepenuhnya di tangan kita sendiri. Jadi ketika lo ada musibah atau apa, ya responnya itu diri kita sendiri nih. Nah makanya kalau gue analogikan tadi, kalau kita gagal secara finansial, responnya selalu dari kita. Dan problemnya yang paling gila, dia bilang harus waspadai 3 pola. Ada 3 pola nih. 1 personal. Personal itu musibah sebagai kesalahan pribadi. Misalnya gini, aduh ini gara-gara robot nih begonya gua lah, gua gak baca. Oh jadi menyalahkan diri sendiri gitu ya bang ya? Iya self-claiming. Self-blaming. Yeah. Jadi kayak anak-anak zaman sekarang, ini salah gua. Padahal nggak cuman 100% salah gua. Yeah. Nah itu kadang-kadang kebawa pikiran terus, ini gara-gara gua, ini gara-gara gua nggak ngelihat, gua terlalu percaya atau apa. Itu namanya personal. Itu harus dihindari sebenarnya. Yang kedua nih, yang nggak boleh pervasivis, kok nggak salah ya, pervasif lah. Ini artinya musibah di satu aspek hidup sebagai musibah di seluruh aspek hidup. Contohnya gini, gua anggap lagi gue ya. Aduh nih gara-gara kemarin investasi robot anak gue jadi susah sekolah. Terus hidup gue jadi berantakan. Efeknya berantai gitu ya. Ibaratnya gue menambah efek itu. Jadi dari diri gue, jadi seluruh hidup gue. Jadi ibarat udah tergores luka, lu kasih garam. Ini dicobek-cobek lagi nih. Tapi ada orang yang kayak gitu. Ada orang yang kayak gitu. Dan yang dibilang yang ketiga yang paling parah adalah permanence. Musibah yang dirasakan terus-menerus. Wah ini gara-gara gue bukan anak privilege, gue bukan siapa-siapa. Oh jadi bahkan sampai 5 tahun 10 tahun ke depan lu akan melihat wah dulu gara-gara gue. Tapi jangan kan 5 tahun nih, sebulan ke depan ini bisa terjadi loh. Misalnya gue kebanyakan ngeliat orang, wah iya dia enak nih, ini gara-gara gue kemarin salah robot, gue bukan anak orang kaya, gue bukan karyawan yang double digit gajinya. Jadi permanen kegagalannya. Padahal cuma simple 1 tadi. Tapi bisa jadi udah 1 yang personal ya. Terus melebar ke pervasif atau ke seluruh hidup lo. Ya. Yang ketiga jadi dibuat permanen. Nah ini yang gak boleh. Benar. Nah ini gue cuman bawa filosofi teras, gue gabungin ke finansial nih teman-teman. Oke. Nah di finansial sebenarnya ini lebih bahaya. Karena ketika emosi lo lebih banyak berbicara dan lo terlalu banyak kesalahan, kegagalan. Jadi lo gak bisa ngeliat suatu hal yang jernih atau yang benar gitu loh. Nah ini gue lagi coba gue tambahin ya, ibaratnya kalau lo kayak gitu tuh nih, lu pernah nggak secara personal atau nggak permanen tuh pernah merasakan kayak gitu nggak? Pernah lah, pasti awal-awal kita kan juga finansial nggak pernah diajarin di sekolah. Betul. Ya kan? Kita harus istilahnya belajar sendiri, otodidak, buka referensi entah itu di buku ataupun misalnya di sosial media atau nanya teman gitu. Untuk suatu hal yang kita nggak bisa pahami, misalnya investasi di pasar saham. Ya. Gitu. Ada yang bilang pasar saham membuat kita untung berlipat-lipat, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu kan. Jadi kita juga
emosi kan gak cuma emosi marah, sedih, tapi emosi itu kan termasuk excitement gitu kan. Kita sangat excited untuk bisa mendapatkan return setinggi-tingginya gitu. Akhirnya kita FOMO gitu kan. Kita baca report, saham A akan naik dalam waktu sekian bulan ke depan gitu. Tanpa kita mempelajari lebih dalam gitu kan. Karena kita juga pada saat gua dulu juga kan minimal sekali pengetahuan tentang saham gitu. Ya udah akhirnya kita invest. Ternyata setelah berjalan waktu rugi bahkan bisa 40% gitu kan. Pas kita baca juga, waktu report ini kalau misalnya kita punya pengalaman yang cukup, sebenarnya nggak pas juga gitu loh. Jadi, tapi itu kan terjadi karena kita masih muda, experience kita, pengalaman kita juga masih kecil gitu kan. Jadi wajar gitu. Nah, antisipasinya sebenarnya kan kalau kita mau nyoba, ya taruh uangnya jangan banyak-banyak gitu itu kan. Itu kan lo udah mulai agak move on tuh. Nah, cuman tadi yang gue coba state di mana Niko itu nggak bawa dari sisi personal ke permanence atau nggak persuasif tadi. Jadi Niko udah stop nih. Oke, gue tahu gue salah di sini. So what next? Nah ini yang di buku ini bilang, kalaupun kita gagal kita layaknya mindset seorang atlet nih. Jadi atlet itu nggak mungkin dong juara tinju atau nggak juara lari secara terus menerus. Pasti ada off-nya. Contoh deh, idola gue misalnya LeBron James. Dia nggak selalu setiap tahun juara NBA kok. Walaupun in season 2023 lumayan. Iya. Dan juga kayak Boston Celtics lo nggak mungkin gagal terus dong. Walaupun Tatum belum ada, udah ada cincin ya? Belum ada. Belum ada cincin Tatum. Tapi kan dia berjuang terus. Dia belajar dari kegagalannya. Dia move on dari kegagalannya. Nah di finansial juga sama. Jadi ketika lo gagal, yang tadi lo bilang benar. Ya dah gue tambahin wawasan gue segala macam. Itu kayak atlet yang ibaratnya resistensinya tinggi. Jadi kegagalan itu jangan lo dramatisir, tapi lo selesaikan dengan caranya apa? Apa yang bedanya gitu loh. Benar-benar. Nah tapi memang yang ada case-case yang menurut gue juga berbahaya juga lah. Contoh. Misalnya kelilit utang. Wah ya, boleh contohnya boleh. Jadi gini, apapun problematika keuangan yang kita hadapi itu jangan sampai kita bawa dalam ke batin kita sehingga kita juga kurang optimal dalam bekerja, misalnya mempengaruhi hubungan kita dengan keluarga gitu. Jadi apapun itu kan pasti ada jalan keluarnya kan Bang. Betul. Gitu. Misalnya investasi lu turun sampai 30%, apakah itu akhir dari dunia? Itu juga enggak. Masih ada kesempatan untuk lu cari investasi lain untuk menutupi kegagalan lu gitu. Contohnya gue pernah rugi sampai 70%. Tapi gue tahu bahwa ini cuman waktu aja, cuman masalah waktu. Gue akhirnya ganti strategi dan ujungnya gue bisa untung sampai 2 kali lipat gitu loh. Jadi yang penting apa? Yang penting kita mau belajar gitu. Nah ada juga mungkin case-case di mana gue udah terlanjur invest, terus gue nggak bisa misalnya buat bayar anak gitu. Oke, tenang, jangan dibawa panik. Kalau dibawa panik kita sama keluarga juga jadi tensi tinggi apa segala macam. Nah kita harus relax dulu, tenangin diri dulu. Baru kita cari jalan keluar. Bahkan pinjem ke orang tua dan saudara juga bisa jadi salah satu solusi gitu loh. Yang penting jangan panik dulu gitu. Karena kalau panik kita justru melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya gitu. Sama tadi gue mau tambahin gini teman-teman. Misal contohnya hutang ya. Ini paling banyak lah kalau menurut asumsi gue paling banyak. Jadi di buku ini juga ada yang bilang tentang latihan menderita. Jadi ketika lo terlilit hutang, lo harus melunasi. Benar. Solusi satunya itu. Pasti. Lo harus melunasi. Ketika lo mau minjem orang tua, minjem yang tanpa bunga dulu ya, yang tanpa bunga. Karena kalau bunga ketemu bunga ya jadi nambah masalah lo. Yang lo dapat bantuan tanpa bunga, otomatis kan hidup lo akan mencicil sebagai tanggung jawabnya. Mau 10 kali kek, 5 kali kek, 36 kali kek, tergantung lo, ya kan. Tapi ketika lo mencicil, lo pasti hidup lo nggak akan sama. Ketika lo sama lo masih ada hutangnya, lo akan lebih menderita. Akan lebih capek. Contoh, biasanya lo makan di mall seminggu sekali. Sekarang berubah dong. Jadi Indomie misalnya ya teman-teman ya, misalnya ya. Makan buah yang lebih sehat bisa jadi. Atau enggak makan ya secukupnya. Itu kan latihan menderita. Walaupun di sosial media lo, temen lo makan di restoran mahal, ke luar negeri, belanja apapun itu, lo tetap strike, gue mau ngelunasin hutang gue. Nah itu akan lebih beda. Karena lo udah belajar menderita.
ketika lo ngalamin kesusahan lagi atau apa, mental lo udah siap. Benar. Gitu nih. Jadi intinya di buku ini udah lo mental lo kayak atlet, lo latihan menderita agar ketika lo udah mulai tadi utang lo udah lunas, lo bisa nabung, terus lo bisa belanja yang lo mau sedikit. Nah, jadi akan bertahap tuh hidup lo akan berubah. Tapi seenggak-enggaknya kegagalan itu udah bisa lo move on. Benar. Jadi semua pasti ada masanya, bahkan badai pun pasti berlalu ya Bang ya. Pasti. Pasti ada solusi dari setiap kesulitan yang kita semua hadapi. Ya poinnya adalah jangan terbawa emosi yang justru sebenarnya emosi itu kalau nggak dikelola malah merembet ke masalah yang lain lah, personal, hubungan, keuangan gitu kan. Karena di buku ini juga bilang yang statement terakhirnya di bab 8 tadi ya, halangan bisa menjadi jalan Nick. Dan ini tergantung kepada pikiran kita. Nah, sama finansial kita selalu ngomong di 2 tahun lah ya podcast ini udah bekerja. Semuanya kan di mindset, apa di psikis kita nih masalahnya. Jadi teman-teman kalau gue juga di episode ini khususnya ya ada satu statement yang dibuat sama William Irvin yang ngebuat buku A Guide to Good Life. Jika jatuh miskin pun saya tidak akan hancur. Ngeri nggak lu? Karena sudah dibiasakan untuk susah tadi susah ya. Dulu. Atau misalnya kita dalam posisi tidak punya utang ya Bang. Tidak punya utang, mungkin juga punya rezeki, tabungan juga banyak, lumayan lah gitu ya. Nggak ada salahnya untuk mencoba belajar apa sih hidup minimalis gitu. Jadi yang biasanya kita ngerasa kebagian gua adalah datang ke konser. Mungkin setelah dijalanin ya mungkin nonton YouTube juga bisa kok gitu. Jadi mencari alternatif sumber kebahagiaan yang tidak mengeluarkan biaya atau malah istilahnya berpuasa, quote-unquote berpuasa gitu. Dan ini akan lanjut ke episode berikutnya terkait kita ngomongin target nih. Nah ini kan tadi yang Nico udah bilang, satu kalau lo udah berhemat atau berhidup susah lah ya bahasa yang lebih gokilnya lagi. Lo harus punya goals. Nah lo mau hidup susah nih buat apa? Tadi kan lunasin utang. Misalnya nabung atau apa. Nanti kita akan bahas di episode tentang mindset nih. Yang penting lo semua udah move on dari kegagalan ini. Oke, sampai ketemu lagi Bang di episode selanjutnya. Sampai jumpa di... Ciao. Tetap semangat. Bye-bye. Bye.